Halo penikmat itu, kembali lagi di konten kita Petis Pengalaman Mistis. Kembali lagi bersama saya Ali Water. Pada konten kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang dimana dia akan menceritakan pengalamannya saat malam satu suro. Jadi saat malam satu suro itu kawannya kerasukan, dan saat kerasukan itu katanya sangat mengerikan. Di sebelah saya sudah ada narasumber yaitu Kak Nata. Selamat siang Kak Nata. Siang. Jadi itu gimana ceritanya Kak? Jadi itu kan aku kan dulunya tuh nggak ngekos ya Kak. Tapi itu aku tuh dulunya ngontrak. Setelah ngontrak karena kontrakanku jauh dari kampusku, jadi aku pindah ke kos. Kosannya itu sudah pernah dibilangin sih sama temanku, kayak gosip-gosipnya tuh seperti apa, seremnya, angkernya apa aja udah kejadi di situ tuh gitu. Dan ternyata tempat yang aku tempatin tuh kayak katanya juga pernah ada kejadian sebelumnya gitu, di tempat kamarku gitu. Jadi tuh ya kan belakang kamar tuh ada jendela tuh Kak. Jendelanya tuh sering buka-buka sendiri padahal udah dikunci berkali-kali gitu. Itu yang udah kayak biasa lah, kayak udah tiap-tiap hari. Sampai suatu ketika ada temenku yang emang nginep di kosanku tuh, dia tuh bisa ngelihat gitu loh, udah kayak bisa ngelihat, udah biasa lah. Indigo? Bukan indigo juga sih, Cuman bisa ngeliat aja. nah benar. Dia tuh udah kayak sering kayak bilang jangan ke tangga gitu. Kayak kalau dia udah ngerasa pasti bilangin kita tuh, kasih announcement dulu ke kita, jangan naik ke jemuran malam-malam jam segini, jangan. Kalau ke jemuran jangan ke bagian sananya, udah dibilangin tuh gitu. Soalnya kan pasti di setiap titik ada tempat yang mereka pakai sih gitu. Sampai suatu ketika dia tuh anaknya kan cerewet banget sih, atraktif, aktif gitu, ceria gitu. Pas malam itu dia tuh bilang gini, "Rek, kalau bisa kita jangan tidur sebelum jam 12." Jadi sebelum jam 12 tuh sudah tidur ya, tutupan semua gitu. Dia tuh bilang itu tuh sore jam 4 gitu, udah bilang ke aku cuma bilang iya wes gitu, kamu like mau tidur aku masih mau ngejaga tugas sama temanku yang satunya gitu. Nah dia bilang gini, manuton di aku, kamu nuruton, nanti kalau ada apa-apa kita nggak ada yang tahu. Tapi dia tuh nggak bilang itu tuh ada apa tuh, nggak bilang. Sampai dia ke kamarnya temanku, dia tuh diem tok, ndak wes udah berubah dari jam 8 malam ke atas, dia tuh diem, sudah bukan kayak gak kayak dia gitu yang tiap kayak rocos terus tuh, udah diem gitu, cuma HP-an diem gitu tok. Terus aku bilang, kamu kenapa belum makan ta? Terus dia bilang enggak gitu ta. Sampai jam 9 dia bilang gini, aku balik ke kamarmu ya, aku mau tidur gitu kan ya. Iya wes duluan. Terus dia bilang enggak, ayo bareng. Biasanya kan kalau orang sering lihat tuh udah kayak biasa, gak ada takut-takutnya kan gitu. Ini kok tumben. Terus aku bilang gini, apa ase gitu. Enggak, iki malam nih gitu. Malam apa gitu kan aku, malam siji suro, aku wedi man gitu kan. Iya ta, iya ayo kancane aku bilang gini, duluan no, pintunya bukaan ndak apa-apa gitu, aku tak ada sini bentar sama temanku nugas, kan emang tugas kelompok sih. Jadi kayak dia duluan ke kamar tuh, 15 menit balik lagi ke temanku sama aku. Loh, kok balik? Aku bilang gitu kan ya. Enggak, ono sing anu, dia bilang gitu. Tapi ya wes di sini aja. Diem tok terus sampai dia tuh kayak langsung berdiri jam 11 tuh berdiri. Aku tidur sebelum jam 12 gitu kan. Ayo awakmu nang turu, iki lho siji suro, dia bilang gitu. Iya esan habis ini. Dia kan kembali ke kamar. Sampai di kamar tuh dia tuh nelponin aku buat ayo tidur satu suro sebelum jam 12. Ayo manut aku. Sampai satu ketika dia tuh, aku angkat telepon, aku close speaker, dia tuh teriak gini, kon lek gak ndang turu kate lapo melok pestane setan ta kon. Itu bener-bener yang udah nada tinggi. Sampai yuk aku balik gitu kan. Soalnya kan aku udah tahu dia tuh emang beda gitu kayak aku gitu. Kembalilah ke kamar. Dia kan bilang tak cuci muka duluan sebelum jam 12. Pokok pasti bilang gitu, sebelum jam 12 setiap ngomong tuh pasti gitu. Iya ya San, enggak apa-apa kamu cuci muka. Akhirnya cuci muka, tidurlah dia. Tidur. Awalnya HP-an
HP yang kayak enak-enak tuh. Tidurnya tuh udah aneh. Udah Aneh kayak gimana? yang gini ya. Dia tuh orangnya bukan orang yang antang kalau tidur gitu kan. Jadi tidurnya tuh rambutnya tuh udah diginiin tuh ya. Tidur, dia tuh gini tuh tidurnya, HP tuh gini. Gitu. Jadi yang aku udah kayak hari ini apa? Aku bilang coba ngedeni aku bilang gitu kan. Terus enggak kon turu manutan di aku kan gitu. Sampai ini nih. Kan aku paling takut musik-musik Jawa gitu kan. Dia muter musiknya orang Banyuwangi yang Kidung kalau Sebo itu tuh itu kenceng, volume tinggi. Nah kan aku kan nggak suka sih. Terus dia bilang gini, tiduro. Akhirnya aku tidur kan, tidur sama dia. Aku headsetku tuh ditarik sama dia. Rungokno iki musik, gitu kan ya. Iya, tidur tak rungokno musik kesan. Itu bener-bener dia tuh kayak yang, tahu nggak sih yang kamu tidur yang udah kamu tata rapi lurus kenceng kayak gitu tuh, tidur lah aku. Kan makin lama tuh kan kalau musik kan ada intronya makin gitu kan. Terus aku bilang gini, San, cok ngono aku wedi gitu ya. Dia tuh udah mulai kayak gini tuh, tidurnya tuh udah kayak senyum kanan kiri gitu tuh. Iya kayak gitu. Jadi aku tuh kayak chatlah aku ke temanku, sini yo, ini temanku yang di sini tuh lagi aneh sekarang gitu kan yo. Temanku nanya apa? Enggak, kok aneh kamu kesini yo sekarang, aku bilang gitu. Nah kan pintu kamarku tuh kalau dibuka bunyi berat kan. Jadi pas temanku masuk ngebuka pintu bunyi ya, si temanku yang tidur tuh langsung spontan duduk. Itu langsung matanya tuh bener-bener mendelik lebar, tahu nggak sih? Iya, melotot lebar. Maafin kan aku orang Iya, Jawa. lanjut. Gak apa-apa. Maaf ya. Terus melotot lebar, lihat si temanku itu, dan itu kepalanya udah kayak gini-gini tuh, kepalanya temanku yang tadi itu gitu kan ya. Terus itu bener-bener duduk loh kak, dia tuh langsung spontan itu. Dan temanku, kenapa? Aku mau buka apa gitu kan, temanku juga takut karena aku bilang tidak apa, masuklah dia masuk. Habis dia masuk, musik habis kan ya, itu udah jam 12 lewat. Temanku ketawanya Mbak Kunti nggak sih yang gitu tuh, itu berkali-kali kayak gitu tuh nggak bisa diam, sampai dia tuh ketawanya ininya ngadah ke atas tapi dia ambil nangis. Temanku nangis tapi tetap ketawa. Dan temanku, Mbak ikut temenmu apa gitu kan. Terus aku bilang nggak apa-apa sih, aku bilang istighfar kan ya, pasti udah kemasukan kan. Terus aku bilang ayo istighfar gitu kan. Dia tuh udah yang kayak makin naik gitu. Terus dia langsung diem gitu ya. Terus dia bilang gini, wah gak bisa, aku gak kuat, dia bilang gitu kan. Kamu sadar, Jadi kayak peralihan gitu loh Mas Ian, kayak dia bukan. Terus dia bilang gini, istighfar gitu kan. Nggak bisa, aku kalau istighfar tuh ya dia tuh ngetawain aku gitu. Aku nanya dek mana, dia dek mana gitu kan ya, itu di atas gitu kan ya. Terus aku ngeliat ke atas kan, ya emang ada gitu ya. kamu ngeliat juga? Iya ngeliat. Jadi temanku tuh tidur, dia tuh pas di atasnya gini Melayang. Iya, jadi dia tuh posisinya yang anunya tuh gini tuh. Itu terus aku bilang gini, jangan dilihat, aku bilang gitu kan. Terus masuk lagi, udah beda lagi, keluar lagi, masuk gitu tuh terus pokok. Masuk lagi, beda lagi, yang masuk beda? Iya, bukan yang masuk, jadi kayak peralihan, temanku bukan. Temanku bukan gitu. Terus dia bilang pas yang udah, temanku kan ganti ke temanku nih, udah kayak bilang aku nggak kuat gitu kan, udah bingung. Terus dia masuk lagi tuh hantu, masuk lagi. Pas masuk tuh dia bilang gini, temanmu tak pateni ya, temanmu ikut aku ya. Dia tuh bilang gitu, dia bisik-bisik ke aku, tapi kan aku kan doain temanku juga tak bilangin doain gitu kan ya. Terus aku bilang gini, ayo San, ayo istighfar, aku bilang gitu kan ya. Terus bilang gini, dianya yang hantunya tuh, enggak, temenmu loh, anak ini, ndok ini melo aku, dia bilang gitu ya. Terus aku bilang enggak, kamu ayo istighfar, aku bilang gitu kan. Sampai gitu ganti lagi sandaran lagi, nggak bisa, aku nggak kuat, bilang gitu kan. Nggak bisa, katanya tuh ininya tuh kayak yang kebakar tuh ininya. Iya gitu, tak kasih minum kan. Terus minumnya itu ya nggak diminum, katanya kan aku panas tadi, bilang gitu kan. Ya emang tak ada doanya kan. Terus enggak, minuman dulu. Pas akhirnya
temanku udah mulai mau minum, udah kayak nggak yang secepat itu sih peralihannya, tapi tetap kayak gitu terus sampai azan subuh. Setelah azan subuh itu Setelah azan subuh itu dia udah tidur kan, terus aku bilang gini, kan nggak apa-apa. Terus temanku bilang, iya biasanya kalau emang malam-malam sakralnya Jawa tuh dia tuh pasti kayak sama orang tuanya tuh disuruh minum, dikasih minum apa gitu kayak buat pagelaran dirinya sendiri gitu loh udah. Tapi pas itu dia ndak, mungkin lupa, akhirnya kejadian itu masuk gitu. Karena kan aku bantuin temenku ngeluarin dianya, besoknya aku yang kena gimana? Jadi tuh di jam yang sama, jam 12 lewat ketika temenku tuh setelah kesurupan, besoknya aku tuh bener-bener menggigil, padahal aku nggak sakit tapi menggigil badanku, tapi nggak demam, sumpah gitu. Itu pun sampai subuh, temanku pun juga bingung, berasanya kayak dingin banget gitu. iya badanku dingin tapi aku nggak demam gitu. Terus aku bilang, nggak bisa ngomong kan aku kan, temanku yang bingung kenapa. Nah katanya temanku yang kesurupan tuh mungkin aku juga kena, kayak orang kalau ngeluarin yang besar kan pasti nggak mungkin selancar itu kan ngeluarinnya, aku juga kena getahnya gitu katanya. Aku bilang sekarang dia di mana San gitu kan, udah nggak ada. Dia tuh kayak emang dia tuh kayak pendatang baru di kosanku, yang emang malam satu suro kan pasti malam-malam yang terkenal sakral untuk orang-orang Jawa kan, apalagi masih bener-bener kejawennya masih kental gitu. Itu katanya temanku, hantunya itu ya tahu nggak sih yang orang tuh rambutnya krebo tapi yang ngembang gitu loh kak, bener-bener ngembang, bajunya tuh putihnya tuh udah kayak kena tanah lumpuran semua gitu ya. Terus mulutnya tuh sobek sampai segini, giginya tuh sobek sampai segini, giginya tuh hitam, dan tiap kali dia ketawa tuh lehernya tuh kayak patah, tau nggak sih? Tiap kali dia ketawa tuh ya, saking kencengnya dia ketawa tuh ya, kayak air liurnya tuh keluar semua. Dan setiap kali dia ketawa, dia tuh pasti kayak kan hahaha gitu ya, dia tuh pasti kayak kepalanya tuh gini, tuh pasti gitu tuh katanya dia, kayak hampir lepas. Iya, kayak kepala, kayak leher tuh nggak ada, langsung kayak pundak gini. Itu kayak bener-bener sobek semua, itu air liur semua. Itu saking sebelazim, saking kayak seremnya kayak gitu. Tapi setelah itu aku makin ada kejadian aneh setelah temanku itu. Kerasukan. Jadi iya, setelah kerasukan makin banyak kejadian yang semakin menjadi. Cuma karena kayak ya udah sih emang mereka tuh ada gitu. Tapi nggak separah waktu malam satu suro. Enggak. Oke guys, ambil pelajaran pesan-pesan moral yang ada dalam cerita ini, dan kita tidak pernah memaksa kalian untuk percaya akan hal-hal yang ada di cerita ini. Sekian video dari kita. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan see you in the next video.